Salam sejahtera disampaikan kepada segenap pendengar dimanapun Anda berada. Kiranya Anda berada dalam keadaan sehat dan senantiasa berada dalam kasih pemeliharaan Tuhan senantiasa. Renungan kali ini mengangkat tema masa depan cerah. Bacaan terambil dari Ibrani 11 ayat 13 sampai dengan 16. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, apakah Anda pernah kecewa? Kecewa adalah perasaan yang sangat akrab dalam kehidupan kita sehari-hari. Kecewa ialah perasaan yang tidak puas karena keinginannya tidak terpenuhi. Kecewa dalam diri seseorang pasien adalah karena penyakitnya yang tidak kunjung sembuh, padahal sudah berobat ke berbagai dokter di luar negeri. Rasa kecewa bisa ditimbulkan oleh berbagai sebab yang berbeda dan dapat dialami siapa saja, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga usia lanjut. Ini adalah hal yang manusiawi dan tidak bisa dihindari. Persoalannya adalah bagaimana kita mengatasi dan mengelola rasa kecewa ini sehingga tidak merugikan kehidupan kita. Teks bacaan kita dari Ibrani 11 ayat 13-16 memberi pelajaran tokoh orang beriman mengatasi rasa kecewa mereka. Dari mereka kita dapat belajar banyak. Mengingat itu, mari kita dalami bacaan tersebut. Bacaan perikop kita lebih cocok dikenakan kepada Abraham, bapa orang beriman. Ia dipanggil keluar dari negeri Ur Kasdim. Dijanjikan negeri yang baru yang belum ia ketahui. Dalam perjalanan sampai ia tiba di tempat tujuan, tidak sedikit kesulitan demi kesulitan ditemui. Sampai matinya, ia belum menerima sepenuhnya janji Tuhan berupa tanah air yang berlimpah susu, madu, dan keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam Ibrani 11 ayat 13 dikatakan, dalam iman mereka semua telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Barangkali pandangan seperti ini juga penting bagi kita untuk kita pegang, yaitu bahwa kita adalah orang-orang asing dan pendatang di bumi ini. Jadi segala kepahitan dan penderitaan serta kekecewaan bisa diatasi kalau kita mengerti bahwa kita ini orang asing dan pendatang di bumi ini. Jadi segala kepahitan, penderitaan, kekecewaan ini hanya sementara saja. Semua ini akan berlalu, digantikan dengan sukacita permanen yang menanti sebagai pemenuhan janji Tuhan Allah. Demikian juga halnya kalau kita mengalami keberkatan, mengalami kesenangan, mengalami kesehatan yang prima. Ingat, itu semua juga sementara saja dalam hidup kita sebagai pendatang di bumi ini. Apa yang ada di bumi ini sementara saja. Berkat dapat datang dan pergi. Demikian juga dengan kesehatan dan berbagai kesenangan lainnya. Fokus kehidupan orang beriman di Ibrani 11 adalah masa depan, di mana dalam Ibrani 11 ayat 16 dikatakan, tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Tanah air sorgawi dimengerti sebagai tempat dan keadaan yang penuh dengan sukacita, keberkatan, kesehatan yang tidak terganggu penyakit. Tempat di mana tidak ada lagi kemiskinan, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi perang. Sorga adalah suatu persekutuan dengan Tuhan dalam kemuliaannya dan situasi yang tidak terputus oleh berbagai interupsi dan disrupsi kesulitan dan penderitaan.
Jadi obat mengatasi rasa kecewa di bumi ini adalah iman dan pengharapan sorga di masa depan dengan segala sukacita sorgawi. Kiranya Anda dan saya sebagai orang beriman kepada Kristus senantiasa mengaktifkan iman dan pengharapan ini, khususnya dalam menghadapi atau menjalani berbagai kekecewaan dan kepahitan hidup. Sekaligus ini juga berita sukacita yang dapat kita bagikan kepada teman atau saudara-saudara kita yang tidak mempunyai obat penangkal kekecewaan, tidak mempunyai obat mengatasi kepahitan hidup. Biarlah mereka juga dapat menikmati iman dan pengharapan dalam Yesus yang dapat mengobati kekecewaan dan kepahitan hidup mereka. Dengan demikian, dalam situasi segelap apapun, masih ada harapan, masih ada sorga yang menanti di masa depan. Karl Marx yang menyatakan bahwa agama adalah candu bagi masyarakat. Kutipan terkenal ini sering disalahartikan secara negatif dan digunakan untuk menyerang Marx. Kalau diteliti lebih dalam dari tulisannya, sebenarnya Marx menganggap agama sebagai sarana meringankan beban bagi manusia, bukan sebagai candu yang menyebabkan ketergantungan. Konteks opium di sini adalah sebagai obat peringan beban pikiran. Jadi meskipun istilah candu digunakan, Marx sebenarnya tidak bermaksud menuduh agama sebagai sesuatu yang merugikan, melainkan sebagai bentuk penghiburan dan pembenaran dalam kondisi yang sulit. Agama, khususnya yang kita kenal agama Kristen, menawarkan pengharapan dan penghiburan bagi mereka yang tertekan, bagi mereka yang kecewa, kehilangan pengharapan. Penghiburan ini bersifat dekat dan instan di dalam Yesus, dan juga berjangka panjang dan masih jauh di dalam pengharapan surga kelak. Jangan salah difahami bahwa agama Kristen melupakan tugasnya di bumi dan hanya memikirkan surga di kemudian hari. Firman Tuhan di sana sini terus mengingatkan akan tugas panggilan kita selama hidup di bumi ini. Panggilan tugas pewartaan Injil dilakukan dalam bentuk lisan, tetapi juga dalam bentuk perbuatan kasih yang konkret. Dalam konteks gereja, maka sejak dulu sampai kini, gereja ikut terlibat dalam pendirian klinik dan rumah sakit untuk menolong orang-orang sakit. Gereja juga aktif mendirikan sekolah-sekolah dalam rangka menyiapkan generasi yang berpendidikan dan siap mengambil peran kelak dalam hidup bermasyarakat. Dalam bidang lain, gereja juga mendirikan panti asuhan untuk anak-anak yang tidak punya orang tua. Gereja juga mendirikan panti Verda untuk mengurus orang tua yang membutuhkan. Tidak ketinggalan badan misi, mereka juga menjangkau pemberian makan kepada mereka yang membutuhkan, seperti para orang tua yang sudah tidak bisa memasak tetapi masih tinggal di rumahnya masing-masing. Ketika pemerintah dunia dan organisasi kemasyarakatan menyuarakan masalah lingkungan hidup, gereja juga ikut terlibat dan mengembangkan apa yang disebut teologi ekologi. Teologi ekologi menekankan pentingnya menjaga dan memelihara lingkungan alam sebagai bagian dari tanggung jawab kita sebagai manusia. Dengan teologi ekologi, maka gereja juga mengajak masyarakat Kristen dan masyarakat non-Kristen untuk ikut aktif melakukan tindakan-tindakan memelihara kelestarian lingkungan hidup. Ditekankan bahwa bumi ini adalah milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita untuk dipakai dan dikelola dengan baik, sehingga lingkungan hidup memberi keberkatan bagi kita umat manusia. Sebagai orang beriman, kita tidak kebal dari kekecewaan. Di sana sini oleh berbagai sebab kita dapat mengalami kekecewaan. Ketika kita kecewa karena belum menerima apa yang dijanjikan dari Tuhan Allah, atau karena doa belum terjawab, biarlah kita belajar dari tokoh-tokoh beriman di Ibrani 11. Dari mereka kita belajar bahwa fokus mereka adalah pada masa depan.
masa depan yang abadi, dan bukan hanya pada dunia fana dengan segala keinginannya yang segera berlalu. Mereka menyadari bahwa mereka hanya merantau di dunia ini dan sedang menuju ke rumah yang sesungguhnya di sorga. Dalam berfokus ke sana, masa depan surga, kita juga tidak lupa mengerjakan tugas-tugas yang dipercayakan Tuhan di bumi ini. Apapun situasi Anda dan saya, mari kita lanjutkan perjalanan hidup kita dengan keyakinan bahwa kita di dalam Yesus mempunyai masa depan yang cerah. Mari kita bertekun di dalam iman. Tuhan kiranya menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Agung, terpujilah nama-Mu, karena Engkau telah menciptakan langit bumi dengan segala isinya, dan masih akan mendatangkan langit baru, bumi baru, dan Yerusalem baru. Dalam mereka yang berputus asa, senantiasa melihat dalam iman akan masa depan yang lebih cerah, baik masa depan yang sudah dekat dan masa depan yang masih jauh. Allah Bapa, hamba-Mu dalam kesempatan ini mau berdoa untuk para pendengar yang sedang sakit dan dalam pencobaan. Berilah belas kasihan-Mu dan memberi kesembuhan kepada yang sakit dan kemenangan bagi mereka yang dalam pencobaan. Bapa yang baik, kiranya Engkau mau mengabulkan doa ini yang kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.